Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soleh-soleha? Alhamdulillah. Insya Allah kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat belajarnya, dan selamat melakukan ibadahnya. Nah anak-anakku, pada pertemuan kali ini Ustazah Susi akan menyampaikan pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, mengenal benda di sekitarku, pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan belajar memahami benda dari plastik. Apa kelebihan dan kekurangan dari benda plastik ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari bagaimana sih terurainya benda plastik itu ya, berapa lama terurainya secara alami. Nah, kemudian bagaimana lambang yang ada, lambang daur ulang sampah ya, yang dikenal dengan 3R. Lalu kita akan belajar tentang bagaimana kita mempelajari benda-benda yang daur ulang. Kemudian kita akan mengetahui logo di setiap benda plastik itu ya, yang pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana dalam bahwa salah satu membuat benda daur ulang itu adalah merupakan pengamalan dari sila ketiga, itu cinta tanah air, bahwa kita dengan kita mendaur ulang itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap bumi kita tercinta. Nah, baik anak-anakku, ayo kita mulai dengan bacalah wacana berikut ini ya. Dan benda dan sampah plastik. Silakan kalian membacanya. Oke, sudah kalian baca? Nah, supaya kita lebih memahami, kita akan jawab pertanyaan berikut ini ya. Ya, yang pertanyaan pertama yaitu mengapa plastik banyak digunakan untuk perlengkapan rumah tangga? Ya, plastik banyak digunakan untuk perlengkapan rumah tangga karena ringan dan harganya murah. Yang kedua, tuliskan kelebihan dari bahan plastik. Ya, kelebihan dari bahan plastik adalah tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, dan harganya murah. Dan yang ketiga, mengapa jumlah plastik dapat menyebabkan masalah di alam? Ya, sampah plastik dapat menyebabkan masalah di alam karena sifatnya yang sulit untuk terurai secara alami, hingga menyebabkan sampah plastik menjadi sampah yang sangat mengganggu manusia. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Yaitu cara mengurangi sampah plastik, yaitu siswa dan guru membuat tempat minum dari rumah. Ya, kok di sekolah ini, sekolah menyediakan air isi ulang. Penjual yang ada di kantin tidak menggunakan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Ya, yang pertanyaan kelima, sampah apa yang paling banyak di sekolah? Ya, sampah paling banyak di sekolah adalah kemasan ya, kemasan snack plastik. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan ke benda-benda yang jangka waktu terurai secara alami berapa lama. Nah, kita yang lihat di tabel itu, pertama buah-buahan itu dia paling cepat 2 minggu, paling lama 5 minggu ya terurainya. Kemudian kardus itu paling lama 5 bulan sampai lebih cepat 2 bulan ya terurai alami. Nah, kalau kardus itu paling lama itu 5 bulan, paling cepat 3 bulan. Nah, kalau puntung rokok itu paling lama 10 bulan, dan paling cepat 2 bulan. Kantong plastik kresek itu paling lama 20 tahun dan paling cepat 10 tahun. Nah, kulit sepatu itu paling lama 40 tahun terurainya ya. Kalau plastik deterjen, bungkus deterjen itu 80 tahun paling lama terurainya ya. Jadi paling lama terurai. Kemudian plastik itu 100 tahun. Ya, kalau minuman dari aluminium itu 100 tahun, yang paling cepat ya 80 tahun ya, 180 tahun. Nah, baterai itu 2 juta tahun, bayangkan 2 juta tahun. Nah, yang tidak dapat terurai adalah styrofoam. Sehingga dengan kita mengetahui benda-benda ini ya terurainya alami ini jangka waktunya, kita bisa mengetahui bagaimana kita harus menggunakan sebaik mungkin benda-benda ini agar kita tidak salah dalam memanfaatkannya, dalam menggunakannya ya. Dan ini adalah dalam rangka kita menjaga lingkungan alam kita menjadi lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman ya, yang terkendali ya, lingkungan yang tidak rusak. Selanjutnya, nah, pernahkah kalian melihat lambang berikut ini? Ini lambang apa ya? Nah, ini merupakan
menunjukkan lambang daur ulang sampah yang dikenal dengan 3R ya. Apa itu 3R? Pertama, 3R itu yang R pertama ada reduce. Apa itu reduce? Reduce itu mengurangi sampah. Yang kedua reuse. Nah, reuse ini apa? Yaitu menggunakan kembali. Ya, yang ketiga recycle. Apa itu recycle? Mendaur ulang. Nah, seperti apa sih reduce, reuse dan recycle ini? Nah, kita lihat kok reduce itu mengurangi penggunaan tas kresek. Jadi, kalau kita pergi ke pasar gitu kan, kalau kita tidak bawa apa-apa itu kadang banyak gitu kantong-kantongnya, kalau kita beli 5 jenis saja 5 kantong. Nah, kalau kita menggunakan tas kresek sendiri, jadi tidak perlu menggunakan banyak plastik ya. Kemudian memilih produk yang bisa diisi ulang. Misalnya kita beli produk pembersih kaca, itu kan ada refill ya. Jadi kita beli refillnya aja karena sudah ada isi ulangnya. Nah, kemudian menghemat makanan dan tidak suka menyisakan makanan. Nah, ini adab makan lah yang udah Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa jangan sampai makan kita tuh tersisa karena mubazir ya. Mubazir itu perbuatan setan ya. Nah, kemudian reuse itu menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Jadi menggunakan barang-barang tuh secara hemat, tidak boros, menggunakan kertas itu ya, tidak dibikin pesawat lah yang kertas yang masih bisa untuk ditulis, dicoret-coret segala macam ya. Nah, mengumpulkan pakaian yang masih pantas, nanti pantas dipakai untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Jadi pakaian kita ini yang ini sudah kekecilan, ini jadi bisa kita sumbangkan ke panti asuhan atau kepada orang yang sangat membutuhkan. Nah, kemudian recycle itu berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng. Ya, misalnya kita bisa gunakan, kita daur ulang lagi, bisa untuk buat kotak pensil, pot bunga, lampu dan sebagainya. Malahan itu mendatangkan nilai ekonomis ya, mendatangkan uang, bisa kita jual ya. Nah, kemudian mengumpulkan dan membuang barang yang tidak terpakai di pasar loak, misalnya kardus-kardus, kaleng, botol, itu bisa kita kumpulkan, kita jual ke pasar loak dan itu akan dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, nah bagaimana sih klasifikasi plastik? Nah, kita lihat apa sih fungsinya kita belajar tentang klasifikasi plastik ini. Nah, kita akan lihat di dalam setiap benda-benda itu, pada dasar botol itu atau benda-benda itu ada kode atau simbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berupa angka ya kodenya itu, dan semua itu PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, other. Nah, ini adalah botol-botol ini misalnya penggunaan yang kode 1 itu misalnya botol air atau soda, pembungkus makanan beku, itu kode 1 ya, dan ini hanya bisa sekali pakai. Begitu juga misalnya penggunaan ya botol obat, botol sampo, botol oil ya. Nah, ini digunakan sesuai dengan hanya bisa satu kali pakai dipergunakan ya. Nah, kode logo yang nomor 3 itu, nah ini selain sulit untuk didaur ulang, plastik jenis ini juga berbahaya untuk pencernaan manusia yang terdapat pada pipa, ubin, kabel, botol pembersih rumah tangga dan sebagainya. Jadi jauhkan plastik jenis ini dari jangkauan anak-anak. Jadi kode 3 ini dijauhkan dari anak-anak ya. Dan yang keempat itu, plastik jenis ini sering digunakan misalnya kantong plastik, kantong sampah, tas belanja hingga bungkus makanan. Nah, plastik jenis ini memang tahan lama dan elastis sehingga cocok untuk dijadikan tas belanja. Nah, kurangi penggunaan plastik ini dan lebih baik mendaur ulangnya agar tidak tertimbun di tanah dan membutuhkan ratusan tahun nih untuk mengurainya nih. Nah, yang kode kelima itu, jenis plastik ini aman digunakan untuk wadah bahan makanan dan minuman. Jadi kalau kalian ingin menggunakan menggunakan tempat makan atau minum, udah bisa lihat dengan kode 5 ini ya, karena dia kuat, tahan lama dan aman digunakan ya. Dan yang keenam, kode 6 itu dikenal dengan styrofoam. Ini sebagai pembungkus makanan ya, seperti daging mentah, kacang, bubur segala macam, gelas kopi gini ya. Dan ini bahan ini memang tidak sehat digunakan untuk wadah makanan karena sulit didaur ulang, sebaiknya kita hindari. Kok bisa? Yang ketujuh itu, yang other itu 7 digunakan ya, ini tidak digunakan untuk tempat makan atau minuman ya, karena mengandung bisphenol E, BPA. Nah, dapat berpindah ke dalam makan atau minum bersuhu tinggi ya. Nah, baik, jadi kalian bisa lihat logo manakah, wadah makanan minuman berlogo manakah yang aman digunakan. Bisa kalian lihat, itu bisa kan kok kalian pergi ke supermarket, ke pasar, kalian ingin membeli wadahnya, bisa kalian lihat, oh yang ini logo ini yang aman, yang ini yang tidak aman. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa
benda dengan itu memiliki kelebihan ya, ini ringan, tidak tembus air, murah dan mudah dibentuk ya. Karena itu banyak benda yang menggunakan bahan plastik. Namun plastik sangat sulit terurai, paling cepat 10 tahun. Nah, anak-anak, bahwa kegiatan mendaur ulang sampah yang kita bikin bermacam-macam bentuk dan kita jual itu merupakan bentuk kepedulian kita terhadap bumi kita tercinta. Dan ini merupakan pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu cinta tanah air, ya. Nah, agar alam ini terpelihara dan terhindar dari pencemaran, maka kurangi penggunaan plastik, kemudian lakukan daur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Nah, daur ulang sampah diawali dengan pemilahan sampah di lingkungan rumah. Ya, jadi dengan memisahkan sampah plastik dan bukan plastik. Jadi kita gunakan tuh tong sampahnya ada dua, yang mana yang sampah plastik, yang mana bukan plastik. Ya. Dan selanjutnya anak-anak berbuat kebaikan dan adalah wajib bagi kepada manusia maupun kepada alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, surah Al-Qasas ayat 77. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian lebih memahami lagi, kemudian ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana kita harus cinta dengan alam, itu mencintai tanah air kita ya, dengan salah satunya yaitu bentuk rasa cinta kita bisa menggunakan benda-benda yang tidak terpakai itu menjadi benda kita daur ulang lagi ya, daur ulang lagi menjadi benda yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.